Selama Anda masih bisa bertahan, berarti Anda masih lebih kuat dari masalah itu. Jangan bunuh diri, jangan quit. Sebab ini firman. Masalah itu bukan hanya biasa, dia ada tanggal kadaluarsanya. Sesuatu yang kadaluarsa itu kadang-kadang nggak ada tanda-tanda bahwa dia akan segera usai. Tuhan juga tidak perlu ngasih kita titik terang. Bagi Tuhan, mari ya sudah mari, selesai. Nanti tiba-tiba seperti suatu hari, masalah itu pergi gitu aja menguap. Ya enak Pastor Philip kalau bisa begitu kan, masalahku hutang piutang. Nggak tentu, kadang-kadang Tuhan nanti akan membuat itu tertutup. Kita aja deg-degan tiap bulan, nutup gak ini? Tapi ternyata bisa. Memang gak kelimpahan ya, pas-pasan. Tapi setelah itu loh, kok bisa ya nutup terus? Nanti kalau tutup buku setahunan, kita pembukuan, ya kita mengadakan pembukuan. Kok bisa ya? Bahasa Inggrisnya the end smith atau ujung tali dengan ujungnya itu bisa ketemu sendiri. 3 tahun, 3,5 tahun, seperti zaman Elia, masa paceklik itu pergi. Kita garuk-garuk kepala dan kita berkata, Tuhan itu baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya dia setia. Gak mungkin loh ini. Gak masuk hitungan kita. Kalau sudah waktunya, Tuhan tinggal membalikkan telapak tangan begini aja. Selesai. Kata sudah selesai temponya. Selesai. Masalah itu ada kadaluarsanya. Yang tidak ada tanggal kadaluarsanya adalah hati yang bermasalah. Sana boleh punya masalah, tapi hatimu jangan bermasalah. Kita boleh punya masalah, tapi jangan buat masalah. Makanya itu, tidak ada masalah, hiduplah setia. Hiduplah taat pada Allah. Dan yakinlah hidup dalam iman. Kalau kita nggak hidup dalam iman, kita pasti stres tengah mati, bisa-bisa depresi. Jadi stop mikir yang aneh-aneh. Seperti judul lagu tadi. Kalau suasana belum bisa jernih, jangan kau buat keruh. Yang penting kita tetap berpegang teguh, kita harus hidup dalam iman. Iman itu bunyinya begini, masalahku biasa. Masalahku ada tanggal kadaluarsanya. Mari kita sekarang lihat ayat ini lebih lanjut. Adakah solusi-solusi praktis untuk kita? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Itu sebuah pernyataan atau sebuah statement yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itu faktanya. Sebab Allah setia. Ini dia tolong digaris bawah. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Seperti lirik lagu tadi, bukan masalahnya yang luar biasa. Please jangan lihat masalahnya. Pandanglah Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, do not magnify the problems, but glorify God through your problems. Magnifying glass itu kaca pembesar. Jangan diterowong, terus begini, dilihatin pakai kaca pembesarmu, gede banget masalahku. Tapi besarkan dia, muliakan dia, agungkan dia, elukan dia. Susah Pastor Philip, sama energinya. Mau mengeluh, mau memuji, sama-sama pakai energi. Ada orang berkata, aku maju, mundur, kena. Kalau saya, maju kena, mundur kena, gua maju aja sekalian kena. Betul ya? Depresi itu slavery loh. Perbudakan. Orang berkata, aku nyerah makanya aku depressed. No. Depresi itu bukan rest loh. Depresi itu kerja rodi. Detik di mana perasaan saya menipu saya, your problem itu luar biasa, saya berkata, no, tidak. Masalahku memang terasa luar biasa, tapi bukan berarti dia luar biasa. Tetap Tuhanku yang luar biasa. Pakai energi yang sama. Maju salah, mundur salah, maju sekalian disalahkan. Kalau saya memang maju di mata orang salah, mundur di mata orang salah, tak maju sekalian. Toh disalahkan. Melayani Tuhan disalah ngerti, diam saja orang tetap bisa menyalahpahami. Melayani Tuhan aku. Paling tidak dalam stres itu masih ada buah-buah yang kekal. Daripada stres saja atau stres melulu. Cengli, masuk akal? With the same energy. Energi yang sama kau pakai untuk mikir yang bukan-bukan. Kenapa enggak mikir firman Tuhan? Itu loh tadi, lebih baik merenungkan firman Tuhan daripada pikir yang bukan-bukan. Masalah kita biasa karena Tuhan kita luar biasa.
Dia berikan alasan mengapa kita boleh berpikir demikian, bahwa permasalahan kita tidak istimewa adalah karena Tuhan bisa, Tuhan sanggup, Tuhan mau. Fokus ke itu. Jangan fokus ke penyakitnya, fokus ke healernya, penyembuhnya. Tapi gini loh Pak Sepil, masalahku adalah, aku enggak sembuh-sembuh gimana? Masalahku tetap ada meskipun aku fokus ke Tuhan. Sampai kapan? Emang punya pilihan? Enggak fokus ke Tuhan, masalahnya juga pergi. Kalau masalah enggak pergi, kalau kita enggak fokus sama Tuhan, masalah tetap di sana, malah jadi parah. Atau saya fokus ke Tuhan, masalah tetap di situ. Saya tetap memilih untuk fokus ke Tuhan. Karena fokus ke Tuhan membuat saya waras. Masalahnya tetap sama. Tapi kalau nggak fokus pada Allah, kitanya yang berubah. Cilaka, masalah tetap ada, tapi sekarang saya pun jadi orang bermasalah. Paham maksud saya? Kalau saya fokus ke Tuhan Yesus belum ada mujizat, nggak fokus sama Tuhan Yesus, semakin hancur-hancuran. Saya fokus deh ke Tuhan, maju kena, mundur kena, maju sekalian. Percaya Tuhan belum lihat jawaban, nggak percaya Tuhan. Waduh, mendingan saya di dalam masalah bersama dengan Tuhan, daripada saya meninggalkan Tuhan dalam permasalahan. Karena ketika nanti jatuh tempo, masalah itu usai, saya jangan sampai kedapatan hancur dan tidak bisa bangkit lagi. Aku mau di sana ketika Tuhan menolongku, di hari Dia berkenan. Aku mau memposisikan diriku di tempat di mana aku mudah menerima kasih karunia.